dan berjajar di situ masih dengan mengedepankan protokol kesehatan. Seluruh tamu menggunakan masker dan nanti akan antri untuk memberikan ucapan. Yes, terima kasih Anda masih bersama kami karena kami masih bicara mengenai hajatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan yang menarik nih, yang menjadi perhatian dalam pernikahan Kaesang dan Erina sejak pengajian, siraman, midodareni, akad, dan sekarang nih resepsi di siang hari nih, pastinya adalah tata rias atau makeup dari kedua pengantin dan juga keluarga ya. Ya, tentunya ada pakem-pakem khususnya begitu. Seperti yang cantik di sebelah saya ini. Sepertinya memang ada sesuatu yang keluar begitu. Auranya keluar. Apalagi dengan pakaian adat seperti ini. Kebaya ya. Dengan sanggul dan lain sebagainya. Betul. Nah, kebetulan nih di studio kami menghadirkan seorang makeup artis kenamaan yang sering menangani tata rias selebritas dan pejabat, Buba Alfia. Halo Kak Buba. Halo. Apa kabar? Baik, ketemu lagi ya, baru kemarin kita ketemu. Makanya karena kita dari kemarin tuh ngomongin mengenai tata rias dari seorang Erina Gudono. Kemarin kita udah ngomongin betapa cantiknya Erina ketika keluar mengenakan kebayanya. Dan kali ini berbeda sedikit ya kebayanya ya Kak Buba. Tapi boleh dong dikomentarin mengenai tata riasnya karena terlihat soft sekali. Yang sangat surprise adalah ngelihat kebaya bludrunya itu sangat indah banget dan juga sangat di luar ekspektasi saya. Saya pikir bakalan soft gitu. Ternyata banyak aksen-aksennya dan itu sangat cantik banget. Bisa menjadi trendsetter loh tahun depan. Dan yang sangat saya kagetin juga adalah make upnya yang ternyata soft. Tapi bagus banget. Itu membuat kesannya itu lebih bersahaja menurut saya. Karena saya pikir karena resepsi bakalan lebih bold. Bener. Karena biasanya gitu kan ya Kak Buba ya. Ini nggak manglingin nih, harusnya lebih banyak lagi gitu. Tapi kali ini kayaknya Erina nyaman sekali dengan makeup yang soft seperti ini ya. Tetap bersinar, cantik banget, tapi lebih bersahaja saya lihat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari apa yang ada sekarang ini makeupnya, sepertinya agak berbeda dibandingkan dengan yang pagi tadi ya. Itu apa yang menyebabkan perbedaan yang sepertinya cukup mencolok begitu ya, kalau misalnya dari pernikahan dan juga tadi ada munduh mantu gitu ya. Mantu. Tadi pakai dodotan ya pagi, setelah saya lihat di sosmed. Kalau saya lihat itu perbedaannya yang tadi pagi mungkin lebih bold, dan sekarang tuh dibikin lebih soft. Dan kelihatan cantiknya itu lebih natural. Nah kalau tadi itu mungkin karena emang pakai dodotan, jadi dibutuhkan make up yang lebih ngejreng lagi untuk ngimbangin dodotannya. Nah tapi aku juga penasaran nih Kak Buba, kalau misalnya kita bicara mengenai makeup ya, tren makeup dari pengantin tuh berubah-ubah nggak sih sepanjang masa gitu? Karena kalau misalnya kita lihat zaman dulu kan pastinya agak lebih gimana ya, agak lebih banyak shadingnya gitu. Kok sekarang seperti Erina soft banget tuh bisa gitu diterima jadi pengantin gitu. Sebenarnya industri makeup di Indonesia itu sangat menarik banget Kak. Jadi pas zaman 2000-an kan waktu Krisdayanti lagi benar-benar booming banget itu alis sudah bagus, kita kerok, terus digambar lagi, dinaikin. Nah itu menjadi salah satu tren yang saya suka, mirip sama Pamela Anderson. Nah selanjutnya mulai nih di sekitar tahun 2010 ke atas, itu alis tebel. Mulai ini, bulu mata tebel, manglingin banget dengan softline yang ngejreng gitu. Terus dengan kontur yang benar-benar ini. Nah sekarang itu mulai bergerak nih. Sebenarnya pergerakannya itu dimulai ketika menurut saya ya, weddingnya Raisa. Itu dia memakai 3 makeup artis, yaitu Marlene Harriman, Upan Dufan, dan juga saya. Waktu itu sempat menjadi agak viral gara-gara makeupnya Raisa tuh soft banget. Tapi di sana saya sangat suka karena biasanya Raisa itu makeupnya lebih kelihatan, ngepink gitu-gitu. Tapi pas hari hanya itu, pas akad, dia tampil sangat soft banget. Dan menurut saya makeup soft itu lebih lebih abadi, diterima. Terus ketika kita mungkin buka arsip 20 tahun ke depan, itu masih kayak wow, cantik ya, natural ya gitu. Nah kalau sekarang itu menurut saya makeupnya Erina ini bakalan menjadi tren terbaru, karena pasti yang nonton udah semua rakyat Indonesia. Pasti. Dan saya berharap makeupnya tuh kayak gini. Oke. Jadi menunjukkan wajah asli sang pengantin ya. Tapi memang selain soal make up, tentu ada
bukan tradisi sih, kita bilangnya mungkin ada pakem-pakem dan juga sesuatu yang berbeda. Seperti yang beredar viral beberapa waktu lalu, sempat ada pengantin Jawa itu disembur dengan asap rokok gitu. Itu kan jadi pertanyaan, kenapa harus disembur asap rokok begitu. Nah, kemarin sempat kita bahas nih mengenai hal ini. Nanti pastinya kita akan ngobrolin lagi bersama dengan Kak Bubah ya. Karena masih akan banyak sekali gitu yang akan kita kupas, apalagi terkait dengan pernikahan dari Kaesang dan juga Erina. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program spesial hajatan Presiden Jokowi Resepsi Siang. Akan kembali usai jeda. Gregetan sama jalanan macet? Biar tenang, yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Give Vija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Give Vija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Sari misi 2 sekarang lebay. Minyak lebih kenyal dan rasanya lebih gurih, Bray. Sari misi 2 sekarang lebih enak, Bray. Tahu nggak, 99% ibu hamil setuju rasa Aqua nggak bikin enak. Emang beneran ya? Beneran, berasa banget. Rasanya segar, nggak bikin enak. Jadi bisa cukup minum selama hamil. Jangan lupa Aqua dulu. Dari sumber alami murni tanpa tambahan apapun, Aqua hadirkan air minum berkualitas. Untuk kesehatanku dan buah hatiku, Aqua dulu. Oh my god, rambut kusam. Harus pakai filter. Baru Pantene Hitam Glow dengan Pro-V dan keratin hingga 2 kali nutrisi bekerja dari dalam. Rambut tampak hitam glowing. By Filter, Pantene Hitam Glow. Mati lampu. Teman-teman, aku ada ide. Yuk, tarik. Gini caranya. Baru SGM Explore Progress Max. Nutrisi tepat si kecil kini makin lengkap dengan Iron C. Keren ya ide mereka. SGM Explore, semangat generasi maju. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Panas ekstrim Indonesia bikin keringetan dan bau badan. Rexona Men baru pertama 72 jam kesegaran non-stop. Tetap segar, harum walau sepanas ini. Jadi percaya diri dengan 72 jam kesegaran non-stop. Baru Delby Special Gandum. Bikin semua momen jadi seru abis. Cobain yuk. Lebih banyak coklatnya. Lebih enak rasanya, lebih terasa kenyangnya. Delby Special Gandum, harga 2.000. Deodoran dengan face serum untuk noda gelap di ketiak. Menarik juga ya. Aku penasaran sih. Baru Dove Ultimate Repair. Dengan kandungan face serum vitamin B3, mengurangi noda gelap di ketiak. Jauh lebih tersamar kan? Thank you, Dove. Coba Dove Ultimate Repair. Lihat nih Daya, bikin baju bersih. Daya, juaranya deterjen dengan 7 kehebatan. Dihitung-hitung, irit. Dikit aja. Banyak busanya, bersih, warnanya nyala. Wanginya nyebar. Tanganku halus kan? Daya, ada yang 5.000. Bisa 10 kali cuci. Dihitung-hitung, tetap paling irit. Daya, juaranya irit. Wingscare.
jerawat bisa meninggalkan noda. Baru Garnier Bright Complete Anti Acne Booster Serum. Serum konsentrat 4% vitamin C plus salicylic acid mengurangi 90% tanda jerawat dan cerahkan noda jerawat cepat. Baru Bright Complete Anti Acne Serum. Alami di Garnier. Baiklah, Anda masih bersama kami di hajatan Presiden Joko Widodo, tentunya terkait dengan pernikahan dari Kaisang dan juga Erina. Dan masih bersama kita juga di sini ada Buba Alfiat, makeup artis kenamaan ibu kota begitu ya. Nah, tadi pertanyaan yang sempat ngambang begitu terkait dengan Ratus itu sendiri ya, disembur pakai asap rokok. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Apakah itu memang juga tradisi? Kalau itu menurut saya adalah tradisi. Zaman sekarang juga nggak terlalu banyak yang melakukan itu di kota besar, tapi kalau di daerah masih sering banget digunakan. Masih sering. Dan kalau saya percaya sih, ada aura yang lebih memancar ketika kita melakukan tradisi tersebut. Ritual-ritual itu ya. By the way, bukan beneran rokok loh. Itu sebenarnya dalamnya tuh ada kembangnya yang kemarin kita ngebahas. Ada kembang, ada beberapa daun gitu. Jadi memang itu sudah ada filosofinya sendiri. Kemarin sempat Mas Gofar juga menjelaskan ke kita bahwa memang itu bukan rokok tembakau. Bukan rokok tembakau gitu ya. Soalnya kan kita lihat, waduh ngisapnya itu luar biasa itu. Gitu ya. Sampai disembur. Makanya tapi penasaran juga kan kalau kita bicara mengenai makeup dari pengantin, pastinya ada banyak banget ritual yang harus dipersiapkan gitu. Untuk Kak Buba tuh biasanya gimana Kak Buba? Apa yang dipersiapkan dan juga gimana sih memfasilitasi keinginan dari sang pengantin nih untuk ngikutin zaman sedikit gitu ya, tapi juga tetap si ritual-ritual itu dan semua maknanya tuh terjaga. Kalau untuk ritual tradisional sih sebenarnya ada yang melakukan khusus, namanya ibu adat, biasanya dilakukan oleh beliau. Nah biasanya beliau itu juga melakukan puasa dulu sama ada beberapa treatment yang dilakukan sebelum hari H. Ada pingitan juga bahkan. Terus kalau saya sendiri sih, yang saya lakukan biasanya ya harus kitanya bersih. Terus juga mungkin dari kitanya juga lebih tenang. Ada doa juga ya. Ada doa juga. Terus mungkin kayak nyempetin waktu. Kalau misal nggak sempat tes make up, nyempetin waktu kira-kira 10 menit. Saya biasanya nanya tentang karakter orang tersebut. Nggak langsung nanya tentang karaktermu gimana. Tapi biasanya saya ngobrol. Nanya zodiaknya. Jadi kita tahu karakternya seperti apa. Kalau Leo apa? Kalau Leo itu biasanya kalau lagi nggak tenang, itu biasanya dikit-dikit ngaca. Dikit-dikit ngaca. Dan Leo itu biasanya di awal akan ngasih tahu. Aku tuh biasanya make upnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah kita sebagai makeup artist tugasnya bukan cuma bikin makeup itu bagus, tapi bagaimana membuat klien itu juga bahagia dan juga nyaman, happy. Ya. Percaya diri nggak sih? Percaya diri dan happy dengan makeup yang kita aplikasikan. Serta kita juga nggak boleh egois. Oh kayaknya begini lebih bagus. Kita harus ikutin dulu kemauan klien di kali pertama pertemuan tersebut. Oh gitu. Tapi berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya ada perbedaan sedikit sama kemauannya klien, tapi mungkin yang disesuaikan. Yang penting klien happy. Tapi biar repeat order. Perlu nggak sih untuk yang akan di make up gitu, apalagi yang untuk pernikahan melakukan persiapan khusus? Kalau tadi untuk yang make up, kalau menurut tradisi begitu ada yang harus puasa terlebih dahulu, tapi yang untuk yang di make up apakah juga harus melakukan hal yang sama? Ada beberapa pengantin yang diwajibkan puasa, dan juga ada yang biasanya tuh dipingit. Ya, pingit. Seperti dan yang juga kita saksikan juga ya, Erina kan juga dipingit ya. Ada juga yang pantang, biasanya pantang makan beberapa makanan. Gitu, oh iya, bebek hitam biasanya nggak boleh. Oh ya? Iya. Itu kenapa ya? Bisa membuat aura kita tuh jadi gelap. Konon ya. Jadi ini yang suka makan bebek, ini apalagi kalau mau nikah harus hati-hati nih, takut auranya nggak keluar. Harusnya kan auranya tuh tumpah-tumpah begitu ya. Ayam aja dulu ya. Dan biasanya nggak boleh mandi pengantin cowok dan cewek. Iya. Kenapa? Nggak boleh keramas. Boleh mandi tapi nggak boleh keramas. Katanya bakalan hujan. Oh gitu. Iya. Ya. Tapi kalau untuk tradisi Tionghoa itu biasanya kalau hujan bawa rezeki. Rezeki ya. Aku baru mau bilang. Jadi nggak apa-apa ya. Aku mandi aja kalau gitu. Dan keramas juga. Nah, tapi Kak Buba nggak hanya kita ngomongin
makeup dari seorang Erina Gudono, tapi kita juga mau dong ngobrolin makeup dari beberapa orang yang juga hadir di sana. Salah satunya yang menyita perhatian juga Ibu Iriana. Iya. Tadi sempat ngelihat nggak Kak Bubah? Saya ngelihat dan sama seperti kayak saya ngelihat Erina tadi, beliau tampil dengan make up yang soft dan itu membuat satu kekaguman dalam diri saya. Wah, ini udah kayaknya semua orang tuh kalau misal hari H mau jadi sorotan itu bener-bener kayak make upnya dong gitu kan di Indonesia. Tapi tadi mereka tampil sekeluarga itu tampil sangat soft dan itu membuat saya kayak lebih respect lagi. Iya, bisa dijadikan contoh ya, Kak Bubah. Yang pastinya tentu mungkin saja ya tiap orang juga punya karakter make up yang berbeda-beda juga ya, termasuk kalau yang lebih tua ataupun lebih muda seperti apa. Tapi Anda jangan kemana-mana, nanti kita juga akan terus berdialog dengan Kak Bubah terkait dengan make up dan lain sebagainya ya, tidak hanya make up juga ya pastinya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program spesial Hajatan Presiden Jokowi, Resepsi Siang akan kembali.